Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Selama 30 menit ke depan Ragam Indonesia hadir dengan serangkaian informasi yang menarik dari berbagai daerah di Nusantara. Kali ini, Ragam Indonesia menyajikan informasi sarapan pagi yang sehat untuk Anda dan keluarga, serta beragam kuliner lezat dari Sumatera. Berikut informasinya. Sahabat, Pulau Sumatera terkenal dengan beragam kulinernya berkuah yang menggunakan bumbu rempah. Tak heran karena memang kekayaan alamnya yang berlimpah, juga perpaduan berbagai kebudayaan yang melebur ke dalam khasanah kuliner yang lezat. Kuliner yang pertama datang dari Provinsi Lampung. Sahabat, memang tak banyak orang yang tahu akan kuliner kuah dari Lampung. Salah satunya adalah gulai taboh atau ada juga yang menyebutnya gulai santan. Gulai taboh merupakan masakan yang memadukan gurihnya santan dan lezatnya daging ayam. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gulai taboh adalah pertama-tama kita haluskan bumbunya, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan, lalu masukkan daging ayam dan santannya. Jangan lupa tambahkan gula dan garam, lalu masak hingga matang. Gulai taboh pun siap untuk disantap. Perpaduan rasa manis dan gurihnya santan terasa nikmat sekali. Biasanya gulai taboh dinikmati bersama sekubal. Sekubal merupakan penganan khas Lampung yang terbuat dari ketan. Sungguh perpaduan yang pas. Masyarakat Lampung biasa menghidangkan gulai taboh saat ada perayaan spesial, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, pernikahan, dan sunatan. Sajian kuah khas dari Sumatera selanjutnya datang dari Banda Aceh, yaitu kuah belangong. Kuah belangong merupakan gulai kambing yang menggunakan nangka muda atau orang Aceh menyebutnya boh panah, serta menambahkan potongan pisang kepok dengan bumbu khas Aceh. Kuah belangong memiliki cita rasa yang lezat. Penyebutan kuah belangong karena proses memasaknya berlangsung dalam belanga atau kuali besar. Bagi masyarakat Aceh, kuah belangong menjadi menu utama dalam hajatan adat atau pesta perkawinan. Ini dia bahan yang diperlukan untuk membuat kuah belangong. Setelah semua bumbu dihaluskan dan lembut, kini kita lihat proses memasak kuah belangong ya. Seperti namanya, untuk memasak kuah belangong memang harus menggunakan kuali yang besar dan dalam porsi yang banyak. Pertama, masukkan daging kambing ke dalam kuali lalu tambahkan air. Selanjutnya masukkan kelapa yang telah disangrai, aduk hingga semua tercampur. Tambahkan cabai yang telah dihaluskan, merica bubuk yang telah disangrai, kunyit bubuk, cabai bubuk, dan kelapa parut. Aduk kembali hingga semua bumbu tercampur. Selanjutnya barulah tungku dinyalakan dan masak kuah belangong hingga mendidih. Penggunaan kayu bakar di sini adalah untuk mendapatkan aroma khas yang tidak didapatkan jika menggunakan kompor biasa. Setelah mendidih, tambahkan irisan nangka muda dan pisang. Jika perlu, tambah sedikit air agar komposisinya lebih pas. Terakhir, beri irisan cabai hijau. Setelah matang, kuah belangong siap untuk disajikan. Kuah belangong memang terasa maksimal lezatnya saat masih panas. Kuah belangong termasuk kuliner legendaris dari Aceh karena hidangan ini hampir selalu menjadi menu utama saat warga Aceh melakukan hajatan. Kalau Anda ingin menikmati lezatnya kuah belangong, Anda dapat menemukannya di warung-warung di sekitar kota Banda Aceh. Satu lagi kuliner kuah yang termasuk masakan legendaris yang menjadi ciri kuliner dari kota Serambi Mekah, yaitu asam keeng. Asam keeng merupakan kuliner Aceh yang memiliki cita rasa unik sahabat Ragam, karena berbagai jenis bumbu tercampur di dalamnya. Bahan untuk membuat asam keeng yaitu untuk membuatnya pertama garam ikan lalu tambahkan cabai yang telah dihaluskan. Bawang putih halus, bawang merah halus, kelapa yang disangrai, kunyit bubuk, merica bubuk, lalu aduk semuanya. Kemudian panaskan wajan dan masukkan ikan. Jangan lupa untuk memasukkan semua bumbu pada wajan.
Selanjutnya masukkan daun jeruk, daun temuru, dan batang sereh. Beri air secukupnya untuk membantu bumbu meresap, lalu tutup wajan dan biarkan hingga mendidih. Masukkan belimbing wuluh dan peras jeruk untuk mendapatkan airnya. Tutup kembali hingga matang. Jika sudah mendapat rasa yang pas, asam keeng siap untuk disajikan. Sahabat Ragam, asam keeng memiliki arti asam pedas. Asam keeng sudah menjadi sajian yang sering dihidangkan sehari-hari, apalagi saat cuaca dingin. Kuah dengan cita rasa asam dan rempahnya akan menghangatkan tubuh Anda. Jadi Anda harus cicipi hidangannya satu ini saat berada di Aceh ya. Selanjutnya ada kuliner kuah yang berasal dari Jambi. Sahabat, Jambi memiliki banyak makanan kuah yang dipadukan dengan ikan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Sungai Batanghari yang memberikan banyak manfaat bagi warga Jambi. Salah satu kuliner kuah yang khas di Jambi adalah gulai tempoyak patin. Bila Anda berkunjung ke kota Jambi, jangan heran bila banyak rumah makan yang menawarkan menu ini. Karena gulai tempoyak sudah menjadi ciri khas dari kota Jambi. Gulai tempoyak patin diracik dari perpaduan potongan ikan patin dengan bumbu rempah yang terdiri dari cabai merah yang dihaluskan, batang serai, daun kunyit, dan fermentasi durian yang biasa disebut dengan tempoyak. Prosesnya, campurkan semua bahan dan bumbu ke dalam wajan, aduk rata dan tambahkan air secukupnya. Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Tambahkan garam dan gula sesuai selera. Setelah matang, gulai tempoyak patin siap untuk disajikan. Belum lengkap rasanya ya bila Anda tidak mencicipi gulai tempoyak ikan saat berwisata ke Jambi. Rasa manis, asam, dan pedas akan silih berganti Anda rasakan di lidah. Ditambah lagi dengan bumbu rempah dari serai dan daun kunyit yang akan membuat badan Anda hangat saat menyantapnya. Tekstur dari ikan patin yang lembut akan menambah nikmatnya makan siang Anda bersama segelas es teh manis. Selain rasanya yang unik dan menggugah selera, manfaat dari menyantap gulai tempoyak patin sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Rendahnya kadar kolesterol pada ikan patin sangat cocok bagi Anda yang sedang menjalani diet. Selain itu, tempoyak yang merupakan hasil fermentasi durian juga sangat baik untuk menjaga sistem pencernaan kita. Biasanya gulai tempoyak ikan patin ini banyak diburu saat jam makan siang karena memang rasanya manis, asam pedas, dan sungguh nikmat serta menyegarkan. Selamat menikmati. Setelah membahas tentang kuliner kuah yang dimiliki Pulau Sumatera, saatnya kita perbarui pengetahuan seputar hewan yang memiliki kemampuan unik di dalam dirinya. Beragam kemampuan unik yang ada pada hewan digunakan untuk mempertahankan diri dan juga untuk mencari mangsa. Kemampuan unik yang dimiliki bisa dari cara mencari makan, bentuk fisik dari hewan, dan cara hidupnya yang berbeda dari hewan lainnya. Hewan pertama yang memiliki kemampuan unik yaitu ikan sumpit. Ikan sumpit adalah salah satu ikan air payau yang dapat hidup dipelihara di air tawar. Habitat ikan ini banyak ditemukan di daerah Sumatera serta ujung kulon. Memiliki nama latin Toxotes jaculator, ikan sumpit memiliki kemampuan untuk menyemprotkan air dari mulutnya. Kemampuan ini biasa digunakan dalam berburu dan menjatuhkan mangsanya ke dalam air. Biasanya berupa serangga kecil di atas permukaan air. Ikan sumpit mampu menembak mangsanya dengan air dari jarak 1 hingga 2 meter. Mangsa ikan memiliki kekuatan sekitar 10 kali berat tubuhnya untuk dapat tetap hinggap di daun atau tempat pijaknya. Ikan pemanah ini harus mampu menyerang target dengan cukup keras supaya bisa menjatuhkannya ke dalam air. Akan tetapi, ikan sumpit dapat juga memanfaatkan serat kolagen yang ia miliki untuk menyimpan energi seperti yang dilakukan salamander. Pada salamander, energi tersebut kemudian digunakan secara tiba-tiba untuk menangkap mangsanya menggunakan lidah. Mekanisme seperti itu juga yang dilakukan oleh ikan sumpit saat proses memangsa targetnya. Nah, selanjutnya ada lionfish. Setiap melihat ikan ini, kita tidak akan bisa berhenti terkagum-kagum.
Siripnya, warnanya, gerakannya memang tepat kalau dia dinobatkan sebagai ikan yang paling cantik. Dan sekaligus yang paling ditakuti. Ini dia yang membuat banyak ikan dan pemangsa menjaga jarak dari lionfish. Bukan karena galak, tapi karena dia punya racun yang berbahaya. Meski tergolong perenang yang lambat, ia mengandalkan warna tubuh dan juga racun yang dimilikinya untuk bertahan dari pemangsa. Sahabat, jangan terkecoh dengan warnanya yang aduhai dari gerakan siripnya ya. Soalnya racunnya itu justru ada di bagian sirip dada dan punggung yang jadi penghias ikan singa. Racun pada ikan lion ada di sirip dorsal, anal dan pelvic di sepanjang punggungnya, yang berfungsi sebagai pertahanan terbaik untuk mengusir predator atau pengganggu. Racun ini mengandung protein neuromuskular dan acetylcholine. Jika manusia yang terkena racunnya, maka ia akan mengalami mual-mual, demam tinggi, dan sesak nafas. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Meski tidak menyebabkan kematian bagi manusia, racun lionfish tetaplah berbahaya. Oleh karena itu, waspadalah saat menikmati keindahan bawah laut yang mempesona, karena lionfish ada di mana-mana. Selanjutnya ada burung fregat. Burung ini berasal dari Kepulauan Galapagos, Ekuador. Namun banyak juga ditemukan di daerah timur benua Amerika dan pantai barat Eropa. Kebiasaannya mencuri ikan dari hewan lain membuat burung yang satu ini disebut sebagai burung bajak laut atau perompak. Hal ini karena burung fregat memiliki kebiasaan merampas ikan dari burung lain yang sedang memangsa di permukaan laut. Para ahli menyebutkan kebiasaan burung fregat ini sebagai kleptoparasit. Burung ini punya ciri fisik yang unik loh. Secara fisik, burung ini mirip dengan burung pelikan, yaitu berbulu hitam dengan paruh dan sayap yang panjang. Kaki dan tangannya pun berselaput. Bedanya, fregat punya pundi-pundi tenggorokan berwarna merah yang bisa mengembung seperti balon. Kantong tersebut hanya dimiliki oleh fregat jantan. Fungsinya untuk menarik perhatian betina. Nah, saat musim kawin, fregat jantan akan menggembungkan kantong merah tersebut selama kurang lebih 20 menit. Sambil mengibaskan kepala dan menggoyangkan sayapnya untuk menarik perhatian betina mendatangi mereka. Selama itu pula fregat jantan akan menaruh sayapnya di bawah mata sang betina untuk memastikan betina enggak tertarik dengan pejantan lainnya. Habitat burung ini adalah di tempat-tempat tinggi. Hal ini karena fregat memiliki kaki pendek dan bertubuh besar sehingga mereka hanya bisa bertengger di tempat yang tekanan dan aliran udaranya kuat. Fregat disebut sebagai raja di udara karena burung ini bisa terbang tanpa mendarat selama berhari-hari. Jarak terbang yang ditempuh bisa mencapai 220 km untuk sekali terbang. Ketinggian maksimal terbangnya mencapai 2.500 meter di atas permukaan laut. Bahkan disebut-sebut burung ini mampu terbang hingga kecepatan 153 km per jam. Saat beristirahat, fregat akan menurunkan kecepatannya di udara tanpa harus berhenti terlebih dahulu. Burung yang masih satu ordo dengan burung pelikan ini ternyata takut air loh. Karena tubuh fregat hanya menghasilkan sedikit minyak yang bisa membantunya mengapung di air. Nah, untuk mencari mangsa biasanya mereka mengakalinya dengan terbang rendah di permukaan laut. Nah, yang satu ini namanya ikan sengat. Meski berukuran kecil, ikan yang satu ini memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu sanggup berenang di arus yang deras. Ukuran ikan sengat hanya sekitar 2 hingga 3 cm. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar sungai daripada di atas atau permukaan sungai. Selain itu, sesuai dengan namanya, ikan yang satu ini memiliki senjata pertahanan yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, yaitu patil yang tajam di ujung mulutnya. Karena memiliki patil, ikan ini masih satu famili ke dalam ikan catfish yang berkerabat dengan ikan baung dan lele. Sengat pada patil yang berada di ujung mulutnya digunakan saat ikan ini merasa terancam dan sekaligus untuk menyerang musuhnya. Satu kali saja terkena patilnya dapat melukai musuhnya dan rasanya seperti tersengat. Karenanya ikan ini disebut ikan sengat. Karena tempat hidupnya di perairan yang deras, membuat ikan sengat memiliki sifat lebih agresif daripada ikan-ikan yang hidup di perairan yang tenang. Jika ikan sengat diletakkan pada perairan yang tenang, dia akan diam saja dan tidak agresif. Hal ini disebabkan karena sifat ikan sengat yang suka berenang melawan arus sungai. Struktur badan yang lancip dan tirus memang dirancang untuk berenang di aliran arus yang kencang, ditambah dengan sirip mereka yang panjang yang berguna untuk mendorong tubuhnya.
Ulasan kita yang selanjutnya yaitu beragam jenis kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi namun tidak biasa atau jarang orang mengetahuinya. Seperti kerajinan dengan memanfaatkan roti basi menjadi bentuk hiasan yang menarik, ataupun jenis wayang klitik yang bentuknya tidak mirip wayang kulit ataupun wayang golek. Nah, seperti apa ya bentuk dan cara membuatnya? Langsung saja deh kita simak informasinya. Yang pertama kita akan mengulas mengenai wayang klitik. Adalah wayang yang terbuat dari kayu. Berbeda dengan wayang golek yang mirip dengan boneka, wayang klitik berbentuk pipih seperti wayang kulit namun memiliki ciri yang khas. Wayang klitik diciptakan oleh Sunan Pakubuwana II yang terinspirasi dari Pangeran Pekik yang membuat wayang krucil. Tangan wayang ini dibuat dari kulit yang ditatah. Berbeda dengan wayang lainnya, wayang klitik memiliki gagang yang terbuat dari kayu. Apabila pentas menimbulkan bunyi klitik-klitik yang diyakini sebagai asal mula istilah penyebutan wayang klitik. Untuk membuat wayang klitik, ini dia bahan yang dibutuhkan. Diawali dengan pembuatan sketsa wayang pada selembar kertas kalkir, lalu jiplak sketsa pada kayu. Proses ini dilakukan tergantung besar dan kecilnya wayang yang akan dibuat. Untuk wayang ukuran kecil, gambar sketsa langsung pada kayu yang akan dibuat wayang. Kemudian kayu diukir dengan menggunakan alat pengukir. Lalu kayu yang sudah diukir dan masih kasar selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan amplas. Selain agar halus, juga untuk mempermudah pengecatan dan tahap akhir pengecatan. Pada tahap pengecatan, pertama beri warna putih sebagai warna dasar. Selanjutnya berikan warna berbeda agar karakter wayang terlihat jelas untuk meratakan warna yang sudah kering pada wayang. Wayang diamplas lagi dan pada tahap akhir beri thinner dengan cairan natural agar warna pada wayang lebih mengkilat. Wayang klitik dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp3 juta. Harga wayang klitik tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Cerita yang dipakai dalam wayang klitik umumnya mengambil dari zaman Panji Kudalalean di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Menarik bukan? Sahabat Ragam, kalau punya roti yang sudah kadaluarsa jangan dibuang karena bisa digunakan untuk bahan kerajinan yang diberi nama nendo. Nendo sendiri berasal dari bahasa Jepang yang memiliki artinya clay bahan yang menyerupai lilin yang bisa dibentuk menjadi berbagai motif dan karakter. Uniknya di sini, nendo dibuat dari bahan dasar roti tawar yang sudah kadaluarsa yang tidak bisa dimakan lagi. Untuk membuatnya, roti tawar yang kadaluarsa disuir-suir menjadi remahan yang kecil-kecil. Lalu campur remahan roti dengan lotion dan lem putih dengan perbandingan yang sama ya. Kemudian adonan tadi diulen hingga bentuknya menjadi liat atau kalau dalam istilah kue menjadi kalis. Setelah jadi, saatnya dikreasikan menjadi aneka bentuk hiasan atau karakter. Adonan nendo yang sudah jadi diberi pewarna cat minyak sesuai dengan keinginan. Setelah rata, bentuk nendo sesuai dengan kreativitas Anda. Kali ini kita akan membuat bentuk buah-buahan. Buah manggis dibuat dari nendo warna ungu, stroberi dibuat dari warna merah, kalau jeruk menggunakan warna oranye. Selain buah, nendo bisa dibentuk menjadi bunga dan karakter lainnya sesuai dengan kreativitas kita. Nah, setelah aneka bentuk nendo jadi, kita dapat kreasikan lagi di talenan untuk menjadi pajangan atau hiasan yang cantik di rumah kita. Produk hasil kerajinan nendo ini biasa dijual mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah loh. Tergantung tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Ternyata roti yang kadaluarsa bisa dikreasikan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sangat luar biasa bukan? Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya.